Tasikmalaya, kunjungan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, ke Kabupaten Tasikmalaya baru-baru ini berubah menjadi momen penuh kegeraman. Di tengah harapan besar masyarakat atas perbaikan infrastruktur, Deddy dibuat terkejut oleh kondisi jalan yang rusak parah dan terbengkalai. Padahal, daerah tersebut tercatat menerima kucuran dana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 700 miliar rupiah, menjadikannya salah satu penerima anggaran terbesar tahun ini. Jalan rusak begini, tapi dananya paling gede. Kumaha ieu, semprot Deddy di hadapan warga. Menurut pantauan langsung, sejumlah ruas jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya tampak penuh lubang, berlumpur saat hujan, dan berdebu saat kemarau. Kondisi tersebut bukan hanya menghambat aktivitas warga, tapi juga memperlambat distribusi hasil pertanian dan usaha kecil. Deddy menyebut, seharusnya anggaran sebesar itu sudah bisa mengubah wajah infrastruktur dasar Tasikmalaya secara signifikan. Namun yang terlihat justru sebaliknya, ketertinggalan dan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mengeksekusi pembangunan. Kemarahan Deddy bukan tanpa dasar. Sebagai gubernur yang dikenal belak-belakan dan turun langsung ke lapangan, ia menyoroti lemahnya perencanaan dan buruknya pelaksanaan proyek pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas utama. Ia menilai, penggunaan anggaran belum menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Kalau jalan saja tak bisa dibangun, lalu uang sebanyak itu untuk apa? Jangan sampai rakyat cuma dapat debunya, pejabatnya yang menikmati basahnya, tegasnya, dengan nada tinggi. Reaksi warga pun beragam. Banyak yang menyambut baik keberanian Deddy menyuarakan keresahan mereka yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di warung dan sawah. Kunjungan tersebut tidak hanya membuka mata publik, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan akuntabilitas anggaran di tingkat kabupaten. Di tengah rasa kecewa, masyarakat berharap teguran keras ini menjadi awal dari perubahan nyata, bukan sekadar retorika. Setelah menyaksikan langsung rusaknya jalan-jalan utama di Kabupaten Tasikmalaya, Gubernur Deddy Mulyadi tidak tinggal diam. Ia mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana hibah sebesar 700 miliar rupiah yang telah dikucurkan Pemprov Jawa Barat. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya cukup untuk membangun akses jalan yang layak, memperbaiki sarana pendidikan, serta memperkuat ekonomi desa. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan adanya ketimpangan antara besar anggaran dan hasil yang dicapai. Deddy juga mengungkapkan adanya kecurigaan terhadap penggunaan anggaran yang terlalu banyak dialokasikan untuk belanja hibah dan program seremonial yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia mempertanyakan mengapa banyak proyek pembangunan yang mangkrak, sementara laporan serapan anggaran terlihat sempurna di atas kertas. Kalau dilihat di laporan, anggaran habis. Tapi di lapangan, boro-boro bisa jalan nyaman, malah lebih mirip kubangan kerbau, ujar Deddy dengan nada sinis, saat berbicara di hadapan warga dan awak media. Kritik keras ini menyasar langsung ke jantung birokrasi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Deddy menilai lemahnya pengawasan internal dan kurangnya transparansi membuat potensi kebocoran anggaran sangat tinggi. Ia pun mendesak Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun tangan dan mengusut tuntas kemana saja dana tersebut mengalir. Ini bukan hanya soal pembangunan yang gagal, tapi juga soal moral pemerintahan. Jangan sampai rakyat tertipu oleh pencitraan tanpa hasil nyata, tegasnya. Sementara itu, masyarakat mulai bergerak menyuarakan aspirasi mereka. Beberapa tokoh pemuda dan aktivis lokal menyerukan pentingnya keterlibatan warga dalam pengawasan anggaran daerah. Mereka mendukung penuh langkah Deddy Mulyadi yang berani membuka aib birokrasi dan mendorong reformasi tata kelola anggaran. Harapan pun tumbuh bahwa tekanan ini akan memaksa Pemkab Tasikmalaya untuk berubah dan kembali berpihak kepada rakyat. Kemarahan Deddy Mulyadi tidak hanya berhenti pada dugaan penyimpangan anggaran, tapi juga menyasar pada ketidakpekaan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap kondisi real warganya. Dalam sebuah kesempatan, Deddy dengan lantang menantang pejabat Pemkab untuk tidak hanya duduk di ruang ber-AC, melainkan turun langsung menyusuri jalan-jalan rusak yang setiap hari dilalui oleh petani, pedagang, hingga anak-anak sekolah. Coba rasakan sendiri naik motor di jalan berlubang, lalu kalian akan tahu mengapa rakyat marah, ucap Deddy dengan nada tegas. Menurut Deddy, infrastruktur seharusnya menjadi prioritas utama karena menyangkut akses dan produktivitas masyarakat. Ia mencontohkan beberapa desa yang akses jalannya nyaris terputus saat hujan deras akibat kerusakan parah yang tak kunjung diperbaiki. Buruknya kondisi jalan bukan hanya menyulitkan mobilitas,
tapi juga berimbas pada merosotnya harga jual hasil panen karena sulit dijangkau oleh pembeli dari luar. Pembangunan bukan soal anggaran besar, tapi bagaimana uang itu sampai pada kebutuhan rakyat, tambahnya. Dalam pertemuan terbuka bersama warga, Dedi menerima curhatan langsung dari masyarakat yang merasa kecewa karena berulang kali mengajukan proposal perbaikan jalan namun tak pernah direalisasikan. Seorang petani bahkan menyebut, sudah lebih dari 10 tahun jalan di desanya tak pernah disentuh proyek aspal. Situasi ini membuat banyak warga percaya bahwa anggaran hanya berputar di tangan elit birokrasi tanpa benar-benar menyentuh kehidupan mereka. Dedi pun menegaskan pentingnya perubahan pola pikir pemerintahan daerah, dari birokratis menjadi pelayanan. Respons publik semakin menguat. Di media sosial, video kunjungan Dedi menyusuri jalan berlubang di Tasikmalaya menyebar luas dan menuai simpati. Tagar-tagar Tasik butuh perubahan pun menjadi trending topik lokal. Banyak warganet menyuarakan dukungan agar Dedi terus mengawal anggaran hingga benar-benar diwujudkan dalam pembangunan nyata. Dalam situasi ini, suara rakyat seolah menemukan corongnya, dan Dedi tampil sebagai pemimpin yang tak segan melawan kelambanan dan ketidakjujuran birokrasi. Setelah menyuarakan langsung kemarahannya kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi semakin tegas menyoroti pola penggunaan anggaran yang cenderung elitis dan jauh dari asas keadilan sosial. Ia menyatakan bahwa 700 miliar rupiah bukan angka kecil, dan jika digunakan dengan benar, seharusnya mampu mengangkat taraf hidup masyarakat desa, memperbaiki jalan, pasar rakyat, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Namun kenyataannya, dana sebesar itu justru terkesan raib tanpa jejak hasil yang bisa dibanggakan. Jangan sampai anggaran jadi bancaan elit daerah, sementara rakyat cuma kebagian debu jalan, ucapnya dalam nada penuh sindiran. Dedi mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam APBD berasal dari rakyat, sehingga penggunaannya pun harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan berdampak langsung kepada publik. Ia menilai banyak pejabat daerah lebih sibuk membagi-bagi proyek antar kelompok kepentingan, ketimbang menyusun prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat kecil. Menurutnya, inilah yang menyebabkan program-program strategis seperti perbaikan jalan desa, pemberdayaan petani, dan pembangunan irigasi tidak pernah berjalan maksimal. Dalam diskusi terbuka bersama warga dan tokoh masyarakat, Dedi mendengarkan satu persatu aspirasi mereka, mulai dari minimnya bantuan untuk UMKM, hingga proyek perbaikan jembatan yang mangkrak bertahun-tahun. Ia berjanji akan membawa semua keluhan itu ke rapat koordinasi dengan Pemkab Tasikmalaya dan mengawal agar anggaran selanjutnya tidak jatuh pada pola lama. Kalau perlu, saya akan minta Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi, katanya, yang langsung disambut tepuk tangan warga. Sikap tegas Dedi ini mendapat pujian dari sejumlah pengamat politik dan aktivis anggaran daerah. Mereka menilai, keberanian Dedi membuka persoalan internal birokrasi adalah langkah strategis untuk mendorong perbaikan sistem. Apalagi, selama ini persoalan serapan anggaran dan ketidaktepatan sasaran program pembangunan seringkali menjadi masalah kronis di banyak daerah. Kini sorotan publik makin tajam, dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pun tidak bisa lagi tinggal diam. Ultimatum moral dari Dedi menjadi lonceng peringatan keras bagi semua pihak yang selama ini abai terhadap suara rakyat. Dalam lanjutan kunjungannya ke berbagai pelosok desa di Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi kembali menegaskan bahwa kondisi yang ia saksikan bukanlah sekadar kelalaian teknis, melainkan sudah menjadi bentuk pengabaian struktural yang menyakitkan hati rakyat. Ia menyaksikan sendiri bagaimana warga harus berjalan kaki berkilo-kilometer karena kendaraan tak mampu melewati jalan berlumpur. Beberapa anak sekolah bahkan harus melepas sepatu dan mengangkat rok atau celana mereka saat melewati genangan air yang tak kunjung surut. Ini bukan cuma jalan rusak, ini luka kolektif rakyat yang terlalu lama dibiarkan menganga, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Dedi menilai ada ketimpangan perhatian antara pembangunan kawasan kota dan desa. Anggaran banyak habis untuk proyek-proyek yang terlihat megah di pusat kota, sementara desa-desa seolah hanya mendapat remah pembangunan. Ia meminta Pemkab Tasikmalaya segera membuat peta jalan pembangunan yang adil dan berorientasi pada keseimbangan wilayah. Jangan karena desa tak bersuara keras, lalu kalian biarkan mereka tenggelam dalam lumpur. Ini bentuk ketidakadilan yang nyata, tegasnya di hadapan para kepala desa yang turut hadir. Tak hanya berbicara, Dedi juga langsung memerintahkan tim teknis Pemprov Jabar untuk memetakan kerusakan jalan dan fasilitas umum di wilayah selatan Tasikmalaya. Ia berjanji, jika Pemkab tak bergerak cepat,
maka Pemprov akan turun langsung mengeksekusi program perbaikan melalui skema bantuan langsung gubernur. Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus tamparan keras bagi pemerintah daerah yang abai. Kalau mereka tidak sanggup, biar kami yang turun tangan. Rakyat tidak boleh terus menunggu janji, ucapnya. Sikap cepat dan responsif Deddy Mulyadi membuat banyak warga merasa didengar. Di sejumlah desa, spanduk-spanduk bertuliskan, "Hatur nuhun Kang Deddy," mulai bermunculan sebagai tanda terima kasih dan dukungan. Para tokoh masyarakat mengapresiasi langkah Deddy yang dianggap tidak hanya berani menyuarakan kebenaran, tapi juga memberi solusi nyata. Di tengah ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah, kehadiran Deddy menjadi semacam harapan baru, bahwa masih ada pemimpin yang berjalan bersama rakyat, bukan hanya saat kampanye, tapi saat rakyat benar-benar sedang menderita. Setelah menemukan ketimpangan pembangunan yang sangat mencolok, Deddy Mulyadi kembali melontarkan kritik tajam terkait pola main mata antara oknum pejabat dan kontraktor dalam pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya. Ia mengungkapkan adanya indikasi proyek-proyek fiktif dan markup anggaran yang membuat dana ratusan miliar hanya menghasilkan jalan seadanya. Kalau pola begini terus dibiarkan, rakyat tak akan pernah merasakan manfaat pembangunan. Yang untung hanya segelintir orang, ujar Deddy dengan nada geram saat memimpin rapat terbuka di Balai Desa Sukaratu. Menurut Deddy, sistem penganggaran harus segera direformasi. Ia menilai selama ini Pemkab terlalu mudah memberikan persetujuan untuk program-program yang tidak berdasarkan survei lapangan. Banyak proyek jalan yang hanya dikerjakan secara tambal sulam, menggunakan material berkualitas rendah, dan dikerjakan dalam waktu singkat demi mengejar laporan serapan. Pola kerja yang hanya mengejar target angka dan pelaporan formal adalah penyakit lama yang membunuh kualitas pembangunan, tegasnya sembari memperlihatkan dokumentasi lapangan kepada wartawan. Tak berhenti pada kritik, Deddy mengusulkan adanya audit independen atas seluruh proyek fisik di Kabupaten Tasikmalaya dalam 5 tahun terakhir. Ia meminta lembaga pengawas seperti BPK dan KPK diberi ruang penuh untuk masuk, termasuk memeriksa rekam jejak rekanan proyek dan pola lelang yang dilakukan. Rakyat punya hak tahu siapa yang bermain di balik anggaran. Jangan sampai yang korup malah naik jabatan, katanya, disambut riuh tepuk tangan warga dan perangkat desa yang hadir dalam forum. Reaksi dari kalangan legislatif dan pengamat anggaran pun bermunculan. Beberapa anggota DPRD Jabar mendukung penuh langkah Deddy untuk membuka tabir kebobrokan birokrasi daerah. Mereka menyebut bahwa apa yang dilakukan Deddy bukan sekadar kritik, melainkan langkah korektif demi menyelamatkan masa depan daerah. Di tengah maraknya sorotan publik, Pemkab Tasikmalaya kini berada di bawah tekanan besar untuk menjawab semua pertanyaan, kemana sebenarnya uang rakyat itu mengalir. Babak baru pengusutan pun mulai terbuka lebar. Puncak kemarahan Deddy Mulyadi terhadap stagnasi pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya akhirnya ditumpahkan dalam bentuk ultimatum terbuka. Dalam kunjungan terakhirnya, Deddy menyampaikan peringatan keras kepada jajaran Pemkab Tasikmalaya, jika dalam waktu 3 bulan tidak ada langkah nyata dalam perbaikan infrastruktur dan penataan anggaran, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil alih sejumlah kewenangan pembangunan melalui jalur khusus. Saya beri batas waktu, kalau tidak ada progres, saya turunkan tim provinsi. Rakyat butuh jalan, bukan alasan, tegas Deddy di hadapan masyarakat dan pejabat daerah. Ultimatum ini disampaikan setelah Deddy menerima laporan tambahan dari berbagai desa yang menunjukkan ketiadaan rencana pembangunan selama bertahun-tahun. Ia merasa sudah cukup memberi kesempatan dan kepercayaan kepada Pemkab, namun hasilnya nihil. Bahkan, beberapa proyek yang sudah dibiayai pun terhenti tanpa kejelasan akibat manajemen anggaran yang kacau. Dana sebesar 700 miliar rupiah seharusnya bukan sekadar angka dalam laporan, tapi perubahan nyata di setiap jengkal jalan yang dilalui rakyat, ujarnya dengan nada penuh tekanan. Langkah Deddy Mulyadi ini bukan tanpa dasar hukum. Berdasarkan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, ia dapat menggunakan skema intervensi provinsi pada wilayah yang dinilai gagal menjalankan fungsi dasar pelayanan publik. Ia menyiapkan tim teknis, inspektorat provinsi, hingga pengawas proyek independen untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran. Selain itu, proses hukum juga akan berjalan paralel jika ditemukan indikasi penyimpangan atau korupsi yang merugikan negara. Ultimatum keras tersebut mengguncang suasana birokrasi Kabupaten Tasikmalaya. Sejumlah pejabat tampak mulai waspada,
dan beberapa di antaranya bahkan mulai membenahi laporan kegiatan serta mempercepat pengerjaan proyek yang selama ini terbengkalai. Sementara itu, di kalangan masyarakat, dukungan terhadap Dedi terus mengalir deras. Warga berharap, tekanan dari atas ini menjadi momentum perubahan struktural yang selama ini mereka dambakan. Di akhir kunjungannya, Dedi meninggalkan satu pesan tegas, jangan permainkan uang rakyat. Kesabaran mereka ada batasnya, dan saya berdiri bersama mereka. Sekian, terima kasih.